Assalamualaikum, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan dengan dosen pengampu Siska Elasta Putri, MSI. Kami kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Yang pertama, Firdaus dengan NIM 2130305002. Yang kedua, Muhammad Irsyad dengan NIM 2130305005. Yang ketiga, Nia Ramaiza dengan NIM 2130305007. Yang keempat, Vina Oktarin Hudaya dengan NIM 2130305011. Dan yang terakhir, Zalnofri dengan NIM 2130305013. Di mana materi kami kali ini yaitu tentang ruang lingkup sosiologi perkotaan. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Sistem kota adalah sekelompok kota-kota yang saling tergantung satu sama lain secara fungsional dalam suatu wilayah dan berpengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Sistem kota berisi tentang distribusi kota, indeks dan keutamaan kota serta fungsi kota. Kota merupakan kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu, pemukiman yang ada bersifat tetap dan dihuni oleh masyarakat heterogen. Pembentukan kota merupakan hasil dari perkembangan desa dalam perluasan pemukiman dan peningkatan jumlah penduduk. Kota berfungsi sebagai pusat pemukiman dan aktivitas manusia, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting bagi wilayah di sekitarnya dalam kegiatan perdagangan, pemerintahan, industri, dan kebudayaan. Pemilihan kota sebagai tempat pemukiman dipengaruhi oleh adanya pekerjaan di bidang jasa, transportasi, dan manufaktur. Kota juga memiliki kekurangan yaitu biaya hidup dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Saya Muhammad Irsyad NIM 2130305005 akan menjelaskan materi tentang inequality atau ketimpangan. Pengertian ketimpangan merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini mencakup kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, peluang usaha dan kerja, serta kebutuhan sekunder. Pengertian ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lain secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan ketidakpemerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. Ketimpangan yang lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Dalam ketimpangan ada ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif antar potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Zalnofri NIM 2130305013 akan membacakan yang poin kedua, yaitu tentang immigration. Migrasi berasal dari bahasa Latin migration yang artinya perpindahan penduduk antar negara. Awalnya, pandangan klasik tentang migrasi hanya melihat sebuah gerak dan perpindahan orang memasuki suatu negara dengan sifat awal untuk mencari nafkah atau hanya menetap di sana saja.
Definisi tersebut dijelaskan dalam Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi pada tahun 1924 di Roma. Namun saat ini sudah mulai berkembang tentang pandangan modern tentang migrasi yang melihat bahwa aktivitas migrasi tidak hanya sebatas pada pergerakan individu saja, tetapi juga kolektif. Tidak sebatas sukarela, tetapi juga sudah menjadi kebutuhan yang terorganisir. Menurut Santoso pada 2014, pola arus migrasi ada dua, yaitu arus migrasi dengan pola legal atau sah dan arus migrasi dengan pola yang tidak sah. Migrasi manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara eksternal dan internal. Secara eksternal yaitu aspek-aspek yang ada di luar dari fungsi institusi keimigrasian, yaitu ideologi, ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan secara internal adalah aspek-aspek yang hanya ada dalam fungsi institusi keimigrasian seperti aspek pelayanan, aspek penegakan hukum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nia Ramaiza akan melanjutkan materi yang ketiga tentang ras dan etnis, di mana pengertian dari ras adalah gagasan bahwa spesies manusia dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan fisik dan perilaku yang diwariskan. Ciri-ciri fisik yang menjadi dasar pembagian ras dibagi menjadi dua. Yang pertama, ciri kualitas. Yang kedua, ciri kuantitas. Ciri kualitas diantaranya warna kulit, bentuk bibir, bentuk lipatan mata. Dan yang kedua, ciri kuantitas diantaranya berat badan, bentuk badan, dan indeks kepala. Di sini saya mendapatkan 4 macam-macam ras. Yang pertama, ras mongoloid. Ciri-ciri dari ras mongoloid yaitu kulit berwarna sawo matang, mata hitam, rambut hitam, lurus dan berombak, tinggi sekitar 150 sampai 165 cm. Yang kedua, ras melanesoid. Ciri-ciri dari ras melanesoid yaitu warna kulit hitam, rambut hitam dan kering, bibir agak tebal, badan tegap, dan tinggi sekitar 160 sampai 170 cm. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid. Ciri-ciri dari ras Asiatik Mongoloid diantaranya kulit berwarna kuning, rambut hitam dan lurus, bibir tipis, mata sipit, dan tinggi sekitar 155 sampai 165 cm. Dan yang keempat, ras Kaukasoid. Ciri-ciri dari ras Kaukasoid diantaranya kulit berwarna putih dan kuning, rambut hitam atau pirang, bibir tipis, hidung mancung, tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Sedangkan etnis atau suku merupakan satu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial yang lainnya berdasarkan akar identitas kebudayaan, terutama dalam bahasa. Dengan kata lain, etnis adalah kelompok manusia yang terikat kesadaran dan identitas, sering dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Banyak orang menyamakan antara ras dengan etnis, padahal mereka adalah sesuatu yang berbeda. Ras merupakan sesuatu perbedaan tentang fisik atau perilaku, sementara etnis adalah suatu perbedaan sesuatu tentang kebudayaan, contohnya seperti suku dan bahasa. Saya Firdaus, NIM 2130305002 akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang segregation and inclusion. Segregation adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Jermani yang merupakan pemisahan kelompok sosial berdasarkan hukum atau tradisi. Segregasi adalah pemisahan kelompok ras, etnis secara paksa. Segregasi merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi yang diterapkan dalam struktur sosial. Kelompok yang mendapatkan perlakuan ini
biasanya berbeda dalam hal asal-usul etnik, agama, atau kesejahteraan. Segregasi bisa terjadi di dalam berbagai struktur kehidupan masyarakat. Misalnya dalam hal memperoleh pendidikan, perumahan, penggunaan berbagai fasilitas umum, sarana transportasi, rumah makan, dan lain-lain. Contoh segregasi yang paling terkenal adalah praktik politik apartheid yang pernah diberlakukan di Afrika Selatan. Dan contoh yang lain itu adalah orang kulit hitam dengan orang kulit putih yang berada di Amerika Serikat. Selanjutnya itu tentang iklim. Iklim merupakan istilah dalam geografis politik yang merujuk pada wilayah negara atau daerah dalam wilayah suatu negara yang memiliki ciri-ciri diskontinuitas teritorial, yaitu wilayah tersebut terpisah dan terkurung di wilayah negara lain. Istilah enclave berasal dari kata Prancis yaitu lingua franco yang aslinya berasal dari kata Latin inclavatus yang artinya terkurung dan terkunci. Sebuah negara enclave terpisah dari negara induknya. Terpisah dalam hal ini dimaknai bahwa adanya partisipasi pemisahan dengan bagian induk yang menyebabkan terhalangnya orang-orang di suatu daerah tersebut untuk berinteraksi dengan penduduk di daerah induknya. Contoh enclave yang terdapat dari 3 negara, yaitu yang pertama itu negara Vatikan, yang kedua Lesotho, dan yang ketiga San Marino. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan materi kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kelima tentang urban planning atau perencanaan kota. Menurut Ketanes, perencanaan kota adalah sesuatu yang dilaksanakan secara terus-menerus. Penekanan tidak hanya dengan produk, tetapi juga dengan proses. Menurut Ketanes, manfaat dari perencanaan kota ada 3. Yang pertama, merumuskan dan mencapai tujuan pembangunan. Yang kedua, melakukan perbaikan dan menyelesaikan persoalan pembangunan kota yang baik. Dan yang ketiga, mengoreksi kegagalan dan mengevaluasi capaian pembangunan kota. Sementara itu, Mulyandari menyebutkan proses dari perencanaan kota yaitu melibatkan peran dari masyarakat sebagai aktor perencanaan pembangunan kota. Menurut Mulyandari, ada 4 tahap dalam perencanaan kota. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada di kota. Yang kedua, merumuskan tujuan perencanaan kota. Yang ketiga, menjabarkan pilihan alternatif tindakan pembangunan kota. Selain perencanaan kota, Ketanes juga merumuskan 3 pendekatan perencanaan kota. Di antaranya, yang pertama, pendekatan menurut unit, yaitu suatu gambaran dari pola lingkungan fisik yang diperuntukkan bagi masyarakat dan menunjukkan pembangunan serta mengadakan pengaturan sehingga pembangunan itu bisa berlanjut. Dan yang kedua, pendekatan melaras, yaitu tinjauan dari rencana kota sebagai suatu jalinan yang kompleks dari berbagai bagian yang saling berhubungan secara fungsional. Baiklah, yang terakhir yaitu fungsi dari perencanaan kota. Perencanaan kota memiliki banyak fungsi, diantaranya yaitu pelayanan umum untuk mengefektivitas rencana kota, untuk mengarahkan pertumbuhan kota, dan sebagai kerangka struktur kota. Baik, materi yang terakhir mengenai urban problem atau permasalahan di perkotaan. Di antara permasalahan yang terjadi di kota diantaranya yang pertama urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang mana proses urbanisasi yang tidak terkendali menunjukkan adanya ketidakseimbangan demografi secara keruangan, yang mana hal ini menjadi penyebab yang menghambat dari pembangunan. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan pada masyarakat perkotaan lebih mengarah pada mentalitas individualistik, persaingan yang tidak terpandu, yang besar kecenderungannya akan menambah dalam jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Yang ketiga, kemacetan.
Kemacetan lalu lintas adalah problematika masyarakat perkotaan yang semakin marak dijumpai di kota-kota besar, dan kemacetan hampir merata di kota-kota besar di Indonesia. Yang keempat, pedagang kaki lima atau PKL. Di satu sisi, kehadiran PKL di sudut kota memberikan keuntungan bagi konsumen, pemerintah maupun bagi pedagang itu sendiri, seperti menekan jumlah pengangguran serta menyediakan keperluan bagi masyarakat dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Tapi di sisi lain, PKL sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan kotor, kumuh, dan tidak tertib. Yang kelima yaitu anak jalanan dan gepeng atau gelandangan dan pengemis. PBB menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalanan untuk bekerja, bermain, dan melakukan aktivitas lainnya. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampak dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Yang keenam, pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenaga kerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak sedang mencari pekerjaan karena sudah diterima kerja tetapi belum memulai bekerja. Yang ketujuh, pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun secara non-teknis. Yang kedelapan, kriminalitas. Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum atau norma yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini karena tindak kriminal secara sosiologis terkait dengan masalah jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah pengangguran, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu kenakalan remaja. Para ahli sepakat bahwa penyebab utama kenakalan remaja adalah keluarga. Kenakalan remaja dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah hukum yang tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP atau pidana khusus.